Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah surat daripada Rasulullah kepada Kisra, pemimpin Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Adimul Faris. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pemimpin Persia. Heraklius bertanya pada pejabatnya, siapa Muhammad ini? Kalau betul Muhammad ini seperti yang engkau ceritakan dari lisanmu, maka orang ini adalah seorang nabi yang pernah dikatakan dalam kitab kami. Kemudian Heraklius kemudian bilang, kalau gitu kumpulin seluruh pejabat-pejabat saya pengen ngomong pada mereka. Pejabat dikumpulin, pintu ditutup. Lalu dia bilang pada pejabat-pejabatnya, gimana menurut anda kalau kita masuk Islam saja? Kabur semua pejabatnya, nggak jadi. Saya cuma ngetes saja loyalitas anda sampai mana. Akhirnya semuanya nggak jadi masuk Islam, dan kemudian Heraklius pun nggak jadi masuk Islam. Tapi ternyata surat ini kemudian dihormati oleh orang-orang Romawi dan dikembalikan pada Rasulullah. Surat yang sama dikirimkan pada Persia, tapi Persia ngamuk. Lah kenapa? Melanggar aturan korespondensi di Persia. Aturan korespondensi di Persia, kalau anda mau nulis surat, anda harus tahu kepada siapa anda nulis surat. Kalau kepada atasan, berarti anda harus muji-muji dulu atasannya di yang pertama-tama, kan dulu gitu kan ya. Ingat gak kalau surat-surat zaman dulu yang dikirimkan oleh raja-raja? Kepada paduka yang terhormat, yang kekuasaannya di antara langit dan bumi, yang kekuasaan sejauh 200 perjalanan kuda, semoga tidak mati selama-lamanya, gitu kan ya. Dari Anu baru kan ya, dari Felix hambamu yang setia, yang tidak akan membangkang dan sebagainya, gitu kan ya. Nah tapi ini enggak, dalam surat tadi yang pertama kali disebutkan bukan Raja Persia, tapi nama Muhammad. Min Muhammad ila Kisra Adimul Faris. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pemimpin Persia. Itu kayak surat disposisi, tau gak? Paham tidak saya? Dari bos kepada bawahannya, gitu kan ya. Dari saya kali kepada karyawan, tolong laksanakan begini begitu kan ya. Makanya ngamuk Raja Persia, suratnya langsung dirobek-robek, utusannya diancam bunuh. Lalu larilah utusannya pada Rasulullah sampai tempat Rasulullah. Utusannya berkata, ya Rasulullah, ini suratmu dirobek-robek sama Raja Persia. Menurut Imam Tobari, Rasulullah mengatakan, mazqallahu fi mulki, maka Allah akan merobek-robek kekuasaan dia sebagaimana dia merobek-robek surat dari saya. Kalau Rasul sudah bilang begitu, kira-kira betul atau betul? Betul. Kurang dari 30 tahun. Jadi kurang dari 30 tahun semenjak Rasul berkata begitu, belum genap 30 tahun, seluruh wilayah Persia 7,4 juta masuk dalam wilayah Islam dalam waktu kurang daripada 30 tahun. Coba bayangkan, kurang dari 30 tahun wilayah Islam nambah 7,4 juta kilometer persegi. Itu baru namanya negara yang serius. Paham maksud saya? Kalau negara nggak serius bukan nambah, malah ngurang. Paham maksud saya? Singkat cerita, 800 tahun kemudian wilayah Romawi ditetak bagi dua, setengahnya bagi Islam dan setengahnya masih mereka kuasai sampai sekarang. Dan inilah episode ketiga yang kita maksud. Episode ketiga yang kita maksud pernah terjadi di satu masa, teman-teman sekalian, sebuah wilayah yang tidak kurang daripada 20 juta kilometer persegi terbentang dari Spanyol sampai dengan Indonesia. Inilah yang dinamakan dengan khilafah. Nama kepemimpinannya khilafah, nama pemimpinnya khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan mereka menerapkan satu aturan Al-Quran dan As-Sunnah dengan satu bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mereka berada dalam satu kesatuan selama hampir 13 abad. Kalau teman-teman nggak percaya, gini deh, kalau coba kita pikirin, Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Malaysia 48 ya. Kalau Singapura 1953 atau 57 something, pokoknya sekitar itulah. Mesir 1922, Arab 1932, Turki 1923 1924, Libya sama 1920-an something, Aljazair 1930-an something. Pertanyaan saya sederhana, sebelum Indonesia merdeka dan sebelum negara-negara itu merdeka, mereka ngapain? Kalau merdeka berarti di Indonesia dijajah sebelum merdeka, betul gitu? Sebelum dijajah Belanda sebelum mereka kita dijajah Jepang. Sebelum dijajah Jepang, Belanda. Sebelum dijajah Belanda, Kesultanan Islam, betul begitu? Makanya seluruh ulama waktu ketika merdeka nggak ada yang nggak sepakat bahwa Islam selepas daripada penjajahan harus balik lagi pada Islam. Karena dulunya adalah Kesultanan Islam, bukan negara sekuler kayak sekarang. Kalau teman-teman baca dalam sejarah, teman-teman akan dapat satu nama, dinasti Ottoman. Pernah dengar? Sebenarnya bukan dinasti Ottoman, nama aslinya adalah Khilafah Utsmaniyah. Adalah kekhilafan terakhir yang ada di muka bumi yang melanjutkan tadi syariat Islam tadi. Lah kenapa bisa runtuh, kita bahas yang lain. Tapi yang jelas dulu pernah berkuasa. Dan ketika dulu pernah berkuasa dalam satu wilayah, orang mengenal Islam sebagai sesuatu yang hebat, luar biasa. Ketika orang berbicara Islam, orang mengenal Ibnu Al-Haisami. Siapa dia? Seorang sarjana teknik sipil yang kerjanya buat jembatan, buat bendungan. Suatu hari dia diundang pergi ke Mesir, gubernur Mesir minta dia buat bendungan Sungai Nil. Maka saat sampai di Mesir, dia bilang, "Pak, itu zaman dulu orang bisa buat piramid,
piramid itu aja nggak bisa bendung Sungai Nil ini Pak, karena terlalu luas. Lah kita buat piramid aja susah, gimana kita bisa bendung Sungai Nil? Nggak mungkin Pak, belum ada teknologinya. Gubernurnya ngamuk, dia dipenjara selama 10 tahun gara-gara melawan gubernur. 10 tahun dia dipenjara, malah di penjara itu dia nulis kitab tentang mata yang pertama kali di dunia, dikasih judul Al-Manazir, artinya penglihatan. Dia menjelaskan kontraksi otot-otot mata, menjelaskan kontraksi lensa pada mata, menjelaskan bagaimana operasi katarak, sekaligus membuat alat bantu optik pertama di dunia yang kita kenal dengan nama kacamata. Berarti yang pakai kacamata, ucapkan terima kasih dulu pada Ibnu Al-Haythami. Dan dia adalah seorang muslim teman-teman sekalian. Dia menciptakan pertama kali kamera obscura, kamera dual lens, yang kemudian sekarang jadi kamera yang keren seperti sekarang. Namanya Ibnu Al-Haythami. Dunia nggak mengenal dia lagi sekarang. Namanya Abu Qasim Al-Zahrawi. Dia seorang dokter bedah pertama kali di dunia. Di saat orang-orang barat menyangka ketika lagi sakit ada setan yang masuk, ada hantu yang masuk dan harus dicari penyihir untuk dibakar, maka dunia Islam mengenal bedah. 73 alat-alat bedah ditulis oleh Abu Qasim Al-Zahrawi dalam kitabnya At-Tasrif yang sekarang beberapa masih kita pakai, dan dia memperkenalkan teknik pengangkatan janin lewat bedah yang kita kenal dengan nama operasi sesar. Dan dia juga seorang muslim. Dunia mengenal Ibnu Sina, dokter kenaman pada zamannya, pelopor kedokteran modern dan rumah sakit modern. Nama dia terletak di Universitas Paris untuk menghargai jasa-jasa dia dalam bidang kedokteran, menulis kitab judulnya Kitabul Qanun fit Tibb, dasar-dasar ilmu pengobatan, yang sampai sekarang masih banyak orang-orang kagumi juga. Namanya siapa tadi? Ibnu Sina, dan dia seorang muslim. Berarti zaman dulu ketika kita bicara Islam, yang kita ingat apa? Keren, hebat, luar biasa, ganteng, cerdas, jago, pintar, tampan, dan sebagainya. Gitu kan ya? Itu yang orang tahu tentang Islam. Kota-kota terbesar adalah kota-kota Islam. Kairo, kota terbesar pada zamannya. Istanbul, kota dengan populasi terbanyak pada zamannya. Cordoba, yang pada tahun 1000 sudah punya gorong-gorong. Jakarta, baru bangun gorong-gorong tahun 2011. Udah jadi masih banjir pula kan katanya. Ini menjadi masalah besar. Cordoba dari tahun 1000 sudah bangun gorong-gorong, saluran air di bawah tanah. Islam sangat berkuasa pada waktu itu. Yang sampai pada masa-masa sakitnya saja, maka pada waktu itu tahun 1850-an something, maka ada pementasan tentang Rasulullah Muhammad yang ingin dipentaskan di Perancis. Maka Khalifah Abdul Hamid pada saat itu, pemimpin kaum muslimin satu untuk seluruh dunia, mengatakan, kalau Anda berani untuk mementaskan itu, saya akan gerakkan satu jemari saya, yang dengan satu jemari saya akan ratusan ribu orang untuk berjihad ke negeri Anda. Kalau Anda berani. Gak jadi sandiwara itu dipentaskan. Namun sekarang kaum muslimin gak ada harganya. Kaum muslimin zaman dulu, mereka menjadi mercusuar dunia. Mereka namai bintang-bintang yang ada di langit dengan nama-nama Arab, which is itu adalah bahasa Islam. Mereka namai binatang-binatang melata yang ada di daratan dengan nama Arab, which is itu juga bahasa Islam. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang orang bicara tentang Islam, yang orang pikir apa? Teroris, betul begitu? Makanya kalau Anda lihat film-film teroris di Hollywood apalagi, pasti pemerannya orang Arab. Gitu kan ya? Pernah nggak ada film teroris pemerannya orang Cina, matanya sipit? Nggak pernah ada. Lah kenapa? Nggak cocok Ustadz, betul gitu kan ya. Orang Cina tuh cocoknya jadi pedagang aja, jual glodok gitu kan ya. Itu cocok tuh. Tapi untuk jadi teroris nggak cocok. Lah kenapa? Nggak ada jenggotnya Ustadz, nggak cocok jadi teroris gitu kan ya. Lah kenapa? Teroris itu harus punya jenggot. Ini yang terjadi. Banyak orang mendiskreditkan Islam. Arab teroris, Islam teroris. Sehingga ketika pertama kali saya pergi ke Amerika, orang-orang tanya sana apa? Cuma dua pertanyaan. Satu, apakah betul Islam disebarkan dengan pedang? Dua, bagaimana Islam memperlakukan wanita? Mereka bilang kita tuh barbar, memperlakukan wanita kayak memperlakukan budak. Mereka lupa masa lalu ketika mereka melakukan wanita itu dibakar di mana-mana. Mereka lupa bahwa mereka yang paling banyak perang bukan kita yang perang. Fakta sejarah Islam nggak pernah perang, tapi itu yang mereka ingat. Islam nggak mulai perang duluan, sorry. Itu kemudian yang mereka ingat. Islam teroris, Islam kemudian jahat. Apalagi kacau balau. Ini kalau kita sekarang bicara tentang Islam, kacau balau, hancur lebur. Bahkan kalau pemimpin negara ini masih hidup, dia sudah pasti akan bilang, tolong agar wajah saya jangan ditaruh lagi di 100 ribuan. Nah kenapa? Malu-maluin. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kita nggak bisa melihat ada orang-orang yang kemudian bisa diandalkan. Negeri ini kemudian pusing. Lah kenapa? Banyak orang-orang stres. Tahu penelitian tahun 2008, Jabodetabek 1 di antara 3 menderita stres. 1 di antara 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, itu sudah 2 yang stres. 1 di antara 3 menderita stres. Ciri-cirinya, 1, cepat marah, keringnya cepat putus. Yang kedua, sering sakit perut. Yang ketiga, cepat lupa. Nah, itu ciri-ciri stres. Nah, 1/3 penduduk Jabodetabek menderita stres. Sementara 2/3 sisanya depresi. Paham gitu maksud saya?
Jadi sama aja. Nah, apa contoh stresnya? Nih, lihat nih, apalagi sebentar lagi nih, bulan-bulan Juni, bulan-bulan Juli, banyak orang-orang stres. Lah kenapa? Nggak lulus sekolah, pergi ke sekolah, bakar sekolahnya. Nggak lulus sekolah, bakar sekolahnya, gebukin guru-gurunya. Yang lulus begitu, yang nggak lulus begitu. Yang lebih parah lagi, nggak lulus kemudian bunuh diri. Kalau yang lulus gimana? Sama aja. Nih yang terjadi pada yang lulus nih, coret-coret. Itu kan ya? Oke, pertanyaan kita sederhana. Ini yang kita lihat kan setiap hari kan ya? Wajar kalau orang-orang non-muslim lihat kita ngeri. Lah kenapa? Mereka nggak ingat lagi Ibnu Sina, mereka nggak ingat lagi Abu Qasim Al-Zahrawi, mereka nggak ingat lagi yang namanya Ibnu Al-Haisami, nggak ingat. Yang mereka lihat adalah yang seperti ini. Wajar kalau melihat kita ngeri. Nah, kalau kita lihat yang begini, tadi cerita yang bagus-bagus, kenapa tiba-tiba jadi kayak begini? Kita kan jadi pusing. Iya, biar pusingnya nggak sendirian, biar stresnya bareng-bareng gitu kan ya. Nah, maka muncul pertanyaan pada kita, why? Kenapa sih bisa begitu? Pada satu titik Islam tinggi luar biasa. Pada satu titik Islam segala-galanya. Pada titik yang lain Islam jatuh jadi tong sampahnya dunia. Segala yang jelek bisa ditemukan pada Islam, bisa ditemukan pada kaum muslimin. Why? Mengapa bisa begitu? Kalau Anda punya pertanyaan, saya juga punya pertanyaan yang sama. 2002 saya masuk Islam dan ini yang saya hadapi. 2012, 10 tahun di dalam Islam, saya terus cari jawabannya dan saya sudah punya jawabannya setidaknya kalau ditanya saya tahu jawabannya. Nah, apa jawabannya? Saya meneliti beberapa fakta-fakta sejarah dan saya tahu jawabannya. Dan setidaknya secara logika yang saya tahu adalah pasti ada beda antara kita dan mereka. Betul begitu? Ada sesuatu yang mereka punya yang kita enggak. Ada sesuatu yang mereka ada yang kita enggak. Apa yang mereka ada dan kita enggak? Kita cari Al-Quran. Beda enggak zaman dulu sama zaman sekarang? Sama. Zaman sekarang Al-Quran ada berapa ayatnya? Katanya sama. Ayatnya berapa? 6.236 ayat. Zaman dulu 10.000? Enggak. Zaman dulu 6.236 ayat. Sama. Al-Quran sama. Hadis sama enggak? Lebih mudah ngumpulin hadis zaman dulu atau hadis zaman sekarang? Zaman sekarang kan ya? Zaman dulu Imam Bukhari ngumpulin hadis itu, dia keliling sepertiga dunia. Sepertiga dunia dia kelilingin, dia apal sekitar 740 ribuan hadis. Berapa? 740 ribuan hadis. Jangan tanya gimana, saya nggak tahu juga itu ya. 740 ribuan hadis dia hafal, sama sanad-sanadnya, sama perawi-perawinya dia hafal. Nah, setelah dia dapat 740 ribuan hadis itu, maka dia peras hadis-hadis itu, dikumpulin dalam kitabnya Sahih. Ini sudah pasti bisa digunakan. Sahih Bukhari dikumpulin 7.200-an hadis dan nulis setiap hadis di 7.200 hadis itu, setiap nulis satu hadis harus didahului dengan sholat 2 rakaat dulu. Maka 18 tahun baru jadi itu buku. Harganya sekarang berapa? 300-an ribu. Murah atau mahal? Awas bilang mahal ya. Itu 18 tahun tuh bikinnya itu. Zaman sekarang gak usah 18 tahun. Punya laptop, punya CD gitu kan ya. Beli 150 ribu Maktabah Syamilah kalau bajakan. Kalau aslinya sekitar 600-700 ribu. Beli kemudian yang asli, kemudian kita masukin dalam laptop. Ada 10 ribu kitab yang sampai mati gak akan selesai kita baca. Lah kenapa? Bahasa Arab semuanya. Ya tapi walaupun bahasa Indonesia itu juga udah banyak banget, 10.000 kitab, coba bayangin. Yang kita nggak usah pergi sepertiga dunia. Zaman sekarang lebih mudah tapi ternyata tidak membangkitkan umat. Kalau itu apa yang salah? Yang salah teman-teman sekalian adalah ketika saya cari tahu selama Islam berkuasa, secara fakta sejarah ada 3 pilar yang ada pada mereka, yang nggak pernah satu pun hilang pada mereka. Yang pertama adalah pilar individu, yang kedua adalah pilar masyarakat, yang ketiga adalah pilar negara. Inilah 3 pilar yang selalu ada dan karena itulah Islam tetap berada di atas selama sejarah mereka menerapkan 3 pilar ini. Nah, kalau gitu kita bahas yang pertama, individu, masyarakat, negara. Yang pertama adalah individu. Percaya nggak teman-teman sekalian bahwa Islam adalah agama yang aturannya paling banyak? Percaya nggak? Yakin? Benar? Contoh, masuk WC kaki kiri atau kanan? Keluar WC kaki? Ada doanya? Pakai baju tangan mana duluan? Setelah itu tangan? Bercermin ada doanya? Ada. Masuk ke WC ada doa, keluar WC ada doa, bercermin pun ada doa, makan sebelum makan ada doa, setelah makan ada doa, masuk ke kamar sama istri pun ada doa. Teman saya makanya dulu ketika saya masih jahiliyah, teman saya bilang begini, lihat tuh orang muslim, masuk WC doa, keluar WC doa, ini doa, itu doa. Kalau nggak masuk surga keterlaluan. Lah kenapa keterlaluan? Mereka itu doa melulu, pahalanya banyak banget. Berarti kalau nggak masuk surga keterlaluan. Lalu saya bilang, kalau kita nggak masuk surga gimana? Kalau kita nggak apa-apa. Loh kenapa? Kan kita nggak ada aturan. Kata dia.
Islam tuh paling banyak aturannya. Sholat 5 kali sehari, setahun sekali harus sebulan berpuasa, harus begini, harus begitu. Sholat kemudian harus lengkap bajunya, cewek harus diatur begini, sampai sedetail-detailnya diatur, semua diatur. Bukan untuk buat susah, tapi untuk melatih kedisiplinan manusia agar mereka dilatih menjadi manusia yang terbaik. Coba kita lihat sekolah. Kalau sekolah banyak aturan sama yang nggak banyak aturan, yang biasanya lebih disiplin yang mana? Yang banyak aturan. Maka kita di dalam Islam seperti itu. Seluruh ibadah dalam Islam melatih kita jadi the finest man, manusia yang terbaik. Contoh, sholat tahajud bagusnya dilakukan kapan? Kenapa sepertiga malam terakhir? Saat yang lain tidur, saat yang lain nggak lihat, saat yang lain tidur dan nggak lihat dan mereka nggak tahu, kita bangun sendiri. Kenapa? Allah melatih manusia itu nggak penting Anda mintai ridho. Kita satu-satunya berbuat hanya untuk Allah. Allah melatih sifat pengawasan Allah pada diri kita, yang Rasul katakan sebagai ihsan. Beribadahlah seolah-olah Anda melihat Allah. Kalau Anda memang tidak bisa melihat Allah, Allah lihat kalian. Maka tidak ada yang disia-siakan oleh Allah, hanya Allah yang tahu, dan itu cukup. Wa kafa billahi syahidan, cukup Allah yang menyaksikan, sudah cukup aja, itu aja. Maka orang dilatih untuk beribadah dan orang nggak tahu. Sedekah tangan kanan, tangan kiri lebih baik tidak tahu. Maka berbuatlah amalan-amalan yang tersembunyi dan sebagainya. Maka semuanya dilatih kepada Islam agar kita tahu bahwa Allah selalu mengawasi kita. Kalau ini sudah muncul dalam sifat seorang muslim, kira-kira banyak nggak maksiat-maksiat yang bakal mereka lakukan? Banyak nggak kira-kira? Nggak ada itu yang namanya korupsi, nggak ada. Bukan kita, bukan kerja, bukan untuk supervisor. Kita kerja untuk Allah. Maka prestasi kita untuk Islam, bukan untuk perusahaan. Maka ada supervisor, nggak ada sama kerjanya. Sekarang ada supervisor rajin, nggak ada supervisor kabur gitu kan, titip absen, main game, dibuat game. Gimana caranya agar kalau supervisor datang langsung klik, sekali klik langsung muncul kerjaan, gitu kan ya? Supaya supervisor nggak tahu kalau kita lagi main game, gitu kan ya? Karena nggak merasa diawasi oleh Allah. Lah kalau sudah ada pengawasan itu daripada Allah, nggak banyak orang bermaksiat. Rasul ceritakan dalam salah satu hadisnya, ada 2 orang jual beli tanah. Yang beli tanah setelah ngolah tanah dapat emas 1 gentong. Lalu kemudian dia lapor pada orang yang jual, "Pak, saya dapat emas 1 gentong, Pak." Lah kata bapak yang jual, "Emas itu milik Mudik." "Loh, kok milik saya, Pak?" "Lah iya, kan kemarin sudah saya jual." "Enggak, Pak, yang saya beli itu adalah dalam akad kita, saya beli tanah, bukan beli emas, Pak." Yang jual bilang, "Enggak, Dik, yang saya jual itu tanah berikut isi-isinya. Berarti kalau di situ ada emas itu punya adik. Saya nggak mau kalau gitu." "Saya juga nggak mau kalau gitu." Lapor ke hakim. Hakim bilang, "Ini masalahnya apa?" "Ini emas dia." "Enggak, bukan punya dia, punya saya, punya dia." "Enggak punya dia nih." "Enggak punya dia." Hakimnya bilang, "Punya anak laki-laki?" "Punya." "Punya anak perempuan?" "Punya." "Nikahkan mereka, uangnya dari sini, sisanya kasih ke Baitul Mal." Selesai. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, jangankan emas nemu, emas itu ya, waris itu bisa buat suami istri ribut, gitu kan ya, saudara-saudara saling bunuh dan sebagainya. Itu karena nggak ada pengawasan daripada Allah. Tapi tentu saja, sehebat-hebat apapun individu, pasti ada lalainya, pasti. Makanya perlu amar ma'ruf nahi munkar, gitu kan ya, masyarakat yang peduli. Bukan, itu bukan One Piece, itu sudah tobat One Piece-nya. Nah, sekarang ganti. Nah, Rasul katakan bahwa hidupnya masyarakat itu kayak sebuah kapal. Ada yang tinggal di atas, ada yang tinggal di bawah. Dan kata Rasulullah, kalau yang di bawah mau ngambil air, naik dulu ke atas, nimba air, lalu balik lagi ke bawah. Lama-lama yang bawah bilang, "Susah, Pak, naik turun, naik turun, naik turun." Gini aja, bolongin aja kapalnya. Yang keluarkan air-air juga. Lah kalau yang bawah bolongin kapal, yang atas tahu tapi tidak ngomongin yang bawah, yang tenggelam siapa? Kata Rasul, dua-duanya. Berarti maksiat seseorang muslim, bila kita tahu dan kita nggak ngomong, itu maksiat kita juga. Maka di dalam Islam tidak ada lo gue, yang ada jamaah. Lo rusak, gue benar, insya Allah lo juga benar. Itu jamaah di dalam Islam. Maka banyak hal di dalam Islam diperintahkan berjamaah. Sholat berjamaah, baca Quran lebih enak berjamaah, sholat tarawih lebih enak berjamaah. Makanya jamaah itu biasanya semangat, dan kalau sendirian biasanya maksiat. Benar atau benar? Contoh, kalau orang pacaran tuh biasanya sendirian atau berjamaah? Orang pacaran sendirian atau berjamaah? Pasti sendiri-sendiri, nggak mungkin berjamaah. Kalau namanya juga sudah kholwat, gitu kan ya. Lama kan nggak mungkin berjamaah. Walaupun berjamaah kayak yang di Cijantung itu, flyover Cijantung kan banyak orang pacaran berjamaah kan ya. Tapi itu ada hijabnya itu, satu persatu itu. Sudah ada kesepakatan itu, nggak boleh. Lebih daripada radius 5 meter nggak boleh ada orang. Karena mereka nggak mau maksiat, mereka ketahuan. Nonton film porno, enak berjamaah atau sendirian? Nah itu dia. Dalam keadaan beramar ma'ruf nahi munkar itu muncul orang-orang hebat dalam bentuk jamaah massal. Siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Itu semua satu generasi itu. Nah kenapa bisa begitu? Orangnya hebat-hebat, jamaahnya dong hebat-hebat. Imam Syafi'i hafal Quran umur
7 tahun. Ahmad bin Hambal 13. Imam Bukhari 8 tahun. Imam Abu Hanifah sama belasan tahun. Muhammad Al-Fatih 8 tahun. Kira-kira kita berapa tahun? Belum juga. Lah kenapa belum? Wajar. Lah kenapa wajar? Kita bukan sejaman sama mereka. Imam Syafi'i cerita apa rahasia dia bisa hafal Quran dalam waktu 7 tahun. Dia cerita, ibunya di rumah menghafalkan Quran buat dia, ibunya bacain Quran buat dia 1 minggu 2 kali khatam. Berapa? 1 minggu 2 kali khatam. Berarti sehari 5 sampai 6 juz. Gitu kan ya? Itu baru ibunya. Dia cerita lagi, saat saya pergi keluar, saya dengar orang-orang lagi ngafalin Quran dan saya ikut ngafalin juga. Ketika sampai ke sekolah, orang lagi ngafalin dan saya ikut ngafalin juga. Ketika sampai di sekolah, saya pun ngafalin Quran. Diskusi Al-Quran. Marah-marah Al-Quran juga. Marah-marah sampai pakai Al-Quran. Wajar kalau dia hafal Quran. Zaman sekarang kita tidak. Zaman sekarang bukan Al-Quran yang dihafal apa? Lagu yang dihafal. Betul begitu? Di survei, anak-anak SMP zaman sekarang hafal 200 lirik lagu, baik berbahasa Indonesia, Inggris, Korea, Jepang, dan bahasa isyarat yang lainnya. Paham itu saya? Maka kemudian banyak sekali orang yang hafalnya lagu. Lah kenapa? Ya muternya itu terus. Pergi ke mall itu, pergi naik angkot itu, naik busway itu, ya mana nggak dihafal. Karena manusia akan cenderung mendengar apa yang diulang-ulang akan dihafal sama dia. Maka ini ceritanya amar ma'ruf nahi munkar. Ilmunya tinggi gara-gara ada amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, mereka nggak banyak maksiat. Imam Syafi'i pernah bersyair tentang lupa ingatannya ketika sama Imam Waqi. Dia bercerita, Imam Waqi, kenapa saya ini sekarang akhir-akhir ini sering kali lupa? Ingatan saya agak kurang bagus, hafalan saya kurang cepat. Imam Waqi menasihati saya, kata Imam Syafi'i, tentang dosa-dosa besar dan semuanya tidak ada yang saya lakukan. Tapi ternyata dia baru ingat, oh iya, baru ingat dia. Kenapa dia cepat lupa hafalannya? Lah kenapa? Suatu waktu tatkala dia pergi untuk mengantarkan hafalan pada gurunya, dia lewat satu pasar, berhembuslah angin kencang, tertiup seorang ahwat jilbabnya, kelihatan betisnya. Gak usah dibayangin, pokoknya kelihatan betisnya aja. Nah, setelah kelihatan betisnya, Imam Syafi'i beristighfar. Setelah istighfar, hilang hafalan satu kitab, teman-teman sekalian. Karena betis, teman sekalian. Sekarang yang kita lihat apa? Betis atau bukan? Lebih daripada betis ceritanya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa hafalan kita hilang semuanya. Nah, kenapa? Baru hafal 4. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Lihat lu sudah yang aneh-aneh, hilangnya 15, minus 11. Paham udah selesai. Bukan nggak bisa apa, hilang hafalan kita. Nah, ini yang terjadi zaman sekarang gara-gara maksiat. Makanya kalau mbak-mbak sudah nutup aurat, ya ini berterima kasih. Insya Allah saya mau wakil laki-laki berterima kasih pada Anda semua. Lah kenapa? Anda menjaga kehafalan kami dan menjaga kepintaran kami. Tapi kalau Anda buka aurat, ini Anda buat di sini jadi bodoh-bodoh semua ini. Lah kenapa? Ilmu, kata Imam Syafi'i, laksana cahaya, dan cahaya tidak bisa dipantul oleh cermin yang kotor. Yang ketiga, sistem atau sebuah negara yang menerapkan syariat. Rasul katakan, innamal madinatu kalkir. Sesungguhnya Madinahku itu, kota Madinahku itu seperti tungku api. Apa itu kerjanya tungku api? Tanfi khobathiha wa yansi toyibiha. Akan membuat yang masuk jelek jadi bagus, besi masuk karatan jadi mengkilat, yang mengkilat tambah mengkilat lagi. Itu tugasnya tungku besi. Inilah namanya sistem. Sistem tuh kayak apa? Nih contoh nih. Pernah pergi ke mall yang kinclong, bersih? Pernah? Pernah ya? Pernah nggak ngelihat pergi ke mall itu ada orang ngeludah di sana sembarangan? Sendeso apapun. Pernah nggak ada yang ngeludah sembarangan? Nggak pernah. Kenapa nggak ada yang ngeludah? Tempat yang bersih memaksa orang untuk berbuat bersih. Walaupun dia tato-tatuan, Rasulnya dihina, dia tetap marah karena masih ada jiwa Islam dalam individu-individu kita.